Amelia melihat ke wajah Panji yang galak dan mencibir. "Mengapa kamu menikamku saat itu? Mengapa Anda berdiri dan mengatakan bahwa saya mendorong kakek? Panji, Anda memberitahu saya alasannya sekarang." Mata Panji dengan cepat ternoda dengan darah merah, dan urat biru di telapak tangannya terbang dengan kencang. "Amelia, biarkan berlalu, jangan menyebutkannya lagi. Aku akan menebusnya untukmu, dan mencintaimu dengan baik di masa depan." Dia masih tidak mau mengatakannya. Amelia tidak bisa memahaminya selama bertahun-tahun, mengapa dia berdiri dan memfitnahnya. Ibunya sangat menyukainya dan menunjukkan bayinya kepada dua orang. Saat itu, dia memanggilnya Panji. Dia tidak mengerti mengapa dia melakukannya. Sekarang, dia masih tidak mengatakannya. "Amelia, kau tahu, dari saat kau berdiri, pertemuan kita benar-benar mustahil. Jadi ketika kau melihatku memeluk pria itu dan ditantang oleh Yasmin, kau yakin kau dihipnotis, hanya aku yang mengkhianatimu, sehingga kau bisa menghancurkanku lebih tanpa malu-malu dan bahkan memenjarakan saya menjadi budak pribadi Anda. Panji, apakah Anda tahu betapa sakitnya saya melihat Anda sekarang?" Panji memandang matanya yang cerah dan tembus cahaya, yang bersih dan tidak ternoda debu, seolah-olah telah melihat melalui semua kotoran di matanya. Kadang-kadang, dia bahkan berharap dia tidak begitu pintar. Dia telah menghipnotis dirinya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa rela membawanya ke neraka bersama ketika dia di neraka? "Amelia, aku mencintaimu. Kamu harus tahu betapa aku mencintaimu. Hari ini, bukankah karena cintaku padamu kau datang ke pernikahan dengan membawa surat kesehatan?" "Ya, aku mengandalkan cintamu padaku, sama seperti 10 tahun yang lalu saat kau menikamku dengan kepercayaanku padamu. Panji, ada ikatan di antara kita, tidak akan ada perasaan, hanya dendam." Amelia mendorongnya dan berbalik untuk pergi. "Amelia," Panji memanggilnya dengan suara serak, "apakah itu benar-benar mustahil bagi kita?" Amelia tidak melihat ke belakang. "Panji, karena kamu telah memilih jalanmu, jangan melihat ke belakang, karena aku tidak punya jalan untuk kembali ke sini untukmu." Amelia membuka pintu kamar. Amelia membuka pintu kamar, dan ada seseorang di luar. Yasmin mengepalkan tangannya serasa ingin meninjunya, matanya memerah dan dengan marah menatapnya. Acara hari ini dibatalkan. Sydney dan Yulia telah mengirim orang di bawah ini untuk menangani sisa kerusakannya. Yasmin yang sudah lebih dulu masuk ke pintu keluarga Sudarta. Yasmin langsung dipukul mundur ke tempat asalnya, bahkan menjadi topik gosip di kota. Dia tidak sabar untuk mencekik Amelia sampai mati. "Amelia, metode apa yang kamu gunakan untuk membingungkan Panji? Apakah Anda mengirim pesan teks itu? Apa yang kamu kirim?" Amelia mengerutkan bibirnya. "Anda bisa bertanya kepada Panji Anda tentang pertanyaan-pertanyaan ini." "Amelia, apa kamu senang sekarang?" "Bangga." Yasmin merasa frustasi. Dia berusaha keras untuk membunuh Amelia, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya bisa dibunuh oleh Amelia. Frustrasi ini membuatnya meneteskan air mata kebencian. Amelia memandang Yasmin. "Anda mengundang saya untuk berpartisipasi dalam pertunangan. Apakah Anda puas dengan hadiah pertunangan ini? Jangan berikan air mata pecundang kepada saya, pemenang, karena saya benar-benar sangat bahagia dan bangga. Anda berulang kali datang untuk meminta masalah, dan bahkan menamparkan saya. Jika saya tidak menamparmu dengan keras, bukankah saya akan menyesali kebaikan Anda?" "Kamu," Yasmin merasa bahwa dia digosok oleh Amelia di bawah telapak kakinya lagi. Kali ini, Amelia melangkah maju, dan dia berhenti di samping Yasmin dan berkata dengan suara rendah, "Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Aku akan memainkan sisanya dan aku tidak akan bermain untukmu." Setelah berbicara, Amelia turun. Yasmin merasakan darah mengalir ke kepalanya, matanya terpejam dan dia benar-benar pingsan.
Yasmin. Yulia berlari dan memeluk Yasmin. Yasmin, ada apa denganmu? Bangun. Amelia, menurutmu tidak apa-apa merusak pertunangan orang lain sebagai simpanan? Apa menurutmu itu suatu hal yang mulia? Saat ini, Zidni juga datang. Seperti Yulia, Zidni berharap Yasmin bisa menikah dengan keluarga Sudarta. Sekarang pertunangan tidak terjadi, Zidni sudah merasa bahwa mimpinya rusak dan wajahnya terhanyut. Amelia, aku selalu merasa kamu besar di pedesaan dan pendidikanmu menjadi buruk. Aku tidak menyangka hatimu begitu kejam. Yasmin adalah adikmu. Zidni mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Amelia. Amelia tidak menghindar. Dia menatap Zidni dengan dingin, dan secara aktif membiarkan wajahnya menyentuh telapak tangannya. Ayah, kamu memukulnya dengan keras, karena kamu tidak begitu menyukaiku, lalu ibuku meninggal. Kamu seharusnya memukuli saya sampai mati hari itu. Tangan Zidni tiba-tiba membeku di udara dan tidak bisa lagi bertarung. Amelia menoleh dan melirik ke arah Yulia. Ngomong-ngomong tentang menjadi junior, Bibi, kamu benar-benar pendahulu saya. Tapi sayang putri Anda tidak mendapatkan sifat yang seperti Anda. Dia tega merayu pria, tapi dia tidak bisa merayu pria dengan kemampuan Anda. Setelah mengatakan itu, Amelia pergi. Kali ini hati Yulia sakit. Zidni, panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Amelia meninggalkan villa dan langsung kembali ke Green Garden. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa saat ini, ada sebuah mobil bisnis mewah yang diparkir di pinggir jalan, dan Holden menurunkan jendela mobil dan melihat bayangannya yang indah. Henry memandang ambulans yang telah tiba, dan staf medis membawa Tandu masuk dan keluar, dan tidak bisa menahan bibirnya. Holden, kamu benar-benar luar biasa sebagai pengantin. Dia membuat pertunangan yang bagus. Dengan cara ini, satu orang memilih semua orang. Menurutku agak sulit bagimu untuk menjinakkannya. Henry sedikit mengerti mengapa Holden menyukai Elena. Gadis ini tenang, cerdas, berani, mempesona, namun tidak kehilangan kecantikan lembut seorang gadis berusia 20 tahun. Gadis seperti itu dapat dengan mudah membangkitkan darah pria dan keinginan untuk menaklukkan. Setelah bayangan cantik Elena menghilang dari pandangannya, Holden menoleh ke belakang, dan dia tidak akan memberitahu Henry bahwa ada sekelompok orang di dunia ini. Semakin keras baju besi, semakin lembut hatinya. Dia adalah salah satu dari tipe itu. Oke, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku akan kembali, kata Holden. Kemana kamu akan kembali, Green Garden? Kembali ke kantor. Hansen merasa bahwa Henry juga menjadi misterius. Dia jelas khawatir bahwa Amelia akan ditahan selama pertunangan, jadi dia bergegas, tetapi Stella menyaksikan Amelia berjalan pergi dengan utuh. Dia kembali ke perusahaan untuk menyendiri. Amelia pergi ke rumah sakit untuk menemui Bibi Listi dulu. Bibi Listi belum sadar, lalu dia kembali ke Green Garden dan pergi tidur. Meskipun dia memenangkan pertempuran hari ini, dia tidak setengah senang karena dia kehilangan banyak cinta. Amelia merasa sedikit sedih, dan ingin menelepon Usi, tetapi takut dia akan mengganggunya atau dia sedang bekerja, jadi dia berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Tapi bagaimanapun dia tidak bisa tidur. Pada saat ini, dia tiba-tiba merindukan pelukan hangat dan lembut Henry. Jika dia ada di sana, dia pasti akan memeluknya. Dia bertumpu pada lengannya yang kuat dan mendengarkan detak jantungnya yang berdenyut. Seperti perahu apung yang menemukan pelabuhan untuk beristirahat. Pelukannya memang bisa melindungi semua wanita di dunia ini dari angin dan hujan. Tunggu, apa yang dia pikirkan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.